Maluku. Sejak dulu sudah dikenal dengan wilayah dengan potensi ikan yang berlimpah atau negeri bahari. Laut Maluku kaya akan beragam jenis ikan. Salah satu yang menjadi primadona adalah jenis ikan tongkol atau dengan bahasa lokal disebut ikan komu. Sejak dulu, secara tradisional, wilayah potensi ikan ditentukan oleh para nelayan berdasarkan pengalaman dan tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam tersebut berupa perairan dengan banyak buih atau riak di permukaannya, dan adanya burung-burung yang terbang rendah di atas perairan. Cara tradisional ini dapat ditemukan di Pulau Saparua. Di sana terdapat dua negeri, yakni negeri Siri-Sori Islam dan negeri Haria, yang sejak dulu telah menjalankan tradisi menjaring ikan komu dengan menggunakan perahu atau arumbai. Sejak kapan tradisi itu dilakukan? Sampai saat ini belum ditemukan data resmi yang menyebutkan kapan dimulainya tradisi menangkap ikan yang diwariskan secara turun-temurun itu. Namun, sejak dulu, masyarakat di negeri yang dikenal sebutan El Hau ini sudah memiliki hikayat para pendahulu yang tangguh menaklukkan dan menguasai laut. Potret ini dapat dilihat dari beberapa tradisi adat yang hingga kini terus diabadikan. Sebut saja upacara adat dengan nyanyian awole yang mengisahkan cerita kedatangan para datuk yang dikenal Ana Latuarua. Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan salah satu tokoh masyarakat negeri Siri-Sori Islam, Abu Bakar Sahupala. Dari keterangan yang disampaikan kepada beritaveta.com, dia menyebutkan tradisi menjaring ikan komu dengan menggunakan arumbai itu sudah ada sejak zaman dulu. Meskipun secara pasti tidak ada data yang bisa merincinya, namun Abu Bakar menyebut tren menjaring ikan komu itu sudah ada sejak tahun 1950. Saat itu, di negeri Siri-Sori Islam telah ada sekitar 7 arumbai milik beberapa keluarga yang beroperasi melakukan penangkapan ikan dengan teknik menjaring. Arumbai itu dikelola oleh keluarga Pelupesi atau oleh warga lokal disebut arumbai dengan nama Ahdar. Kemudian arumbai Tuhepali, arumbai Bunga Tanjong, arumbai Kekelisa, arumbai Sanakio Hau Malaka, arumbai Saimima Delayan, dan arumbai Saimima Tete Haji Ate. Arumbai ini merupakan generasi pertama di tahun 1950-an yang penggunaannya masih mengandalkan tenaga mendayung. Abu Bakar mengaku tidak tahu persis soal asal-muasal lahirnya arumbai itu. Namun dia memperkirakan tradisi menangkap ikan dengan cara menjaring itu sudah ada sejak zaman penjajahan. Sebab bisa saja praktek itu diajarkan oleh penjajah Jepang. Biasanya kegiatan mencari ikan terjadi di bulan Mei sampai Juni. Bulan-bulan ini merupakan musim panen ikan, apalagi jenis komu. Selain ikan komu, juga ikan julung dan ikan cucut atau saku yang sering dijaring tidak menentu. Oleh warga Siri-Sori Islam, tradisi menjaring ikan biasanya dilakukan dengan mempersiapkan jaring, di mana mata-mata jaring diperiksa dan dirawat terlebih dulu oleh pemiliknya. Selain jaring, bodi arumbai juga dipersiapkan agar tidak terjadi kebocoran. Di saat musim telah tiba, pemilik usaha arumbai kemudian melibatkan warga untuk menjaring ikan. Mereka disebut Mas Naid, bermodalkan informasi dari tetua yang memiliki keahlian melihat ikan. Informasi ini kemudian disampaikan Mas Naid, kemudian diberi informasi untuk memulai aktivitas menjaring ikan. Dari hasil tangkapan ikan kemudian dibagi bersama. Para Mas Naid mendapat jatah bagi hasil dan juga pemilik arumbai.
Di saat pulang dengan hasil, banyak warga yang kemudian turun ke tepi pantai menyaksikan arumbai-arumbai tiba membawa hasil yang kemudian dijual di kampung hingga ke negeri-negeri tetangga. Tradisi menjaring ikan dengan arumbai ini diketahui saat ini mulai digeluti juga beberapa nelayan di negeri tetangga seperti Tuhaha.